Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehat. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Apa itu coding KA? Coding itu adalah salah satu cabang ilmu dari informatika, ya, dari teknik teknologi informasi yang berkaitan dengan bagaimana software dibangun, ya, itu coding. Sementara untuk KA itu adalah kecerdasan artifisial, biasa disebut dengan AI. Nah, siapa yang tahu dengan AI? Semua tahu tentang AI? Tahu tidak? Tahu. Cuma begitu ditanya apa itu AI, tidak tahu. Ya, oke. Nggak tahu kan? Pengen tahu lebih lanjut tentang AI dan coding? Mari kita kita perhatikan bersama-sama. Tapi sebelum itu, Bapak ingin cek dulu kehadiran kalian. Di sini kelas 10 TKJ 2. Oke. Hari Rabu. Yang tidak hadir di sini ada 2 orang atas nama Najwa dan Siti Husnul Khotimah. Sakir. Hah? Sorry, di sini yang tulis S-nya Siti Husnul Khotimah. Iya. Salah nih. Ya. Oh, Sakir. Artinya siapa? Siti Ratna Dela, ya. Sakit. Kalau Siti Husnul Khotimahnya ada? Ada. Mana? Oh ya. Waduh, ini sekretaris gimana nih? Oke. Najwa sakit ya? Oke, jadi oke, judulnya kita langsung ke sini. Judulnya adalah pengoperasian dan pengaplikasian perangkat KA. Ya, caranya mengoperasikan dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial. KA itu mesin atau manusia? Mesin apa? Mesin mobil, mesin motor? Beda, ya. Apakah KA itu sebuah komputer? Ya, bisa jadi. Kita lihat. Tapi yang kayak gimana komputernya, Pak? Kita tanya dulu ke sini. Pengenalan dulu. Kecerdasan artifisial adalah cabang. Sekarang merupakan sebuah ilmu baru. Cabang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem cerdas. Berarti sistem yang cerdas. Gitu ya. Melakukan tugas umumnya memerlukan kecerdasan manusia. Jadi penyampaian ini mencakup definisi beberapa yang akan kita bahas nanti tentang pengoperasian, aplikasi serta prospek profesinya apa aja nih sekarang yang lagi digandrungi. Ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita ngapain? Sekarang minimal kalian bisa mengenal dan menerapkan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan umum dan khusus. Umumnya gimana, khususnya gimana? Jadi pakai KA, kita nyebutnya bukan AI ya, kita nyebutnya KA. Gimana cara pakai untuk tujuan umum dan tujuan khususnya seperti apa? Yang kedua, memilih perangkat KA yang sesuai dengan kebutuhan, ya. Ada KA untuk bagian biar biar kita chat curhat nanti dibahas gitu ya. Ada yang lagi KA yang bagian bikin gambar, ada lagi KA yang bikin video, ada, bahkan yang bikin musik pun ada. Banyak. Oke, lanjut. Yang ketiga, mampu menerapkan kolaborasi dengan, jadi kita pakai KA untuk berkolaborasi supaya pekerjaan kita atau menyelesaikan masalah gitu ya. Secara spesifik, misal buatkan saya cerpen, kata dalam hitungan detik
mainin apa tuh ya, kita atau apa itu ya, gitu ya, disimpan dulu, simpan dulu, ya. Oke, kita lanjut. Perangkat kecerdasan artifisial nanti setelah ini kalian bapak minta untuk mencari pemanfaatan KA di berbagai bidang. Kita bagi kelompok nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok per baris ini, ya. Nanti cuma tenang aja. Sekarang fokus aja dulu ke penjelasan bapak. Oke, siap? Ya. Lanjut. Perangkat kecerdasan artifisial. KA adalah teknologi yang merupakan mesin. Tuh, kan tadi benar tuh. Mesin. Untuk apa? Meniru perilaku seperti manusia. Ada yang pernah lihat? Di mana? Di mana di Cina? AI-nya apa? Ngapain? Ngikutin perilaku manusianya ngapain? Joget. Main bola. Ada main bola, apa lagi? Masak, ada masak? Hah? Masak ada? Nyapu? Kerjaan rumah? Banyak ya. Alhamdulillah mati. Oke. Lanjut. Jadi katanya fungsi utamanya meliputi kayak pengolahan data, kemudian terus pengenalan pola. Di pabrik mobil sekarang rata-rata udah pakai sistem cerdas, ya kan? Ada yang khusus bikin mesin aja, motongin aja, ada yang khusus bagian matang pintu, gitu ya. Tapi makin kesini, manusia udah nggak bisa dikaryain lagi, nggak bisa pakai tenaga manusia lagi dong kalau kayak gitu, ya. Semua diambil alih oleh si AI tadi. Oke, jenis-jenis perangkat AI itu ada banyak macamnya. Yang pertama ada misalkan gini. Menurut kalian AI atau bukan lampu lalu lintas? Kenapa? Gimana? Kenapa? Bukan AI kenapa? Terus kalau AI kenapa? Lampu lalu lintas AI atau bukan? Gitu ya. Sistem cerdas atau bukan? Ayo. Sistem cerdas. Cerdasnya di mananya? Ada CCTV-nya, Pak. Ada CCTV-nya. Ngapain CCTV-nya? Itu, Pak. Memantau kendaraan. Terus yang nggak pakai helm, kalau nggak pakai helm ditilang. Ditilang sama siapa? Oke, lalu lalu lintas itu kan ada di perempatan kan adanya ya. Di perempatan atau di pertigaan. Sebenarnya itu disebut AI. Kenapa? Ngatur lampu kapan merah, kapan hijau. Ya kan? Ya. Otomatis nggak dicetrek-cetrekin sama polisi ya kan? Nah, iya. Jadi dia secara otomatis membuat mengatur lalu lintas di perempatan. Oh, jalur yang ini dulu sekarang jalan, nanti pindah jalur yang sebelahnya. Nah, itu juga disebut AI. Berkembang terus menjadi lebih lebih maju, bahkan sampai yang udah bisa pikir sendiri, gitu ya. Ada kasus yang viral, nggak tahu itu benar apa enggak, nikah sama AI, gitu ya. Saking gabutnya gitu ya. Gitu. Tapi itu mungkin hanya sebuah konten saja ya. Dan pada dasarnya tidak bisa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, sejarah perkembangan AI. Dulu AI itu namanya di era simbolik. Tadi tuh yang lampu merah tadi itu zaman AI waktu era simbolik yang sekarang masih dipakai. AI-nya masih AI simbolik, gitu ya. Isinya cuma logika sama aturan. Kata polisi, kita kasih aja simbolnya. Kalau merah disuruh berhenti, kalau hijau disuruh jalan, ya kan? Ya. Nah itu tuh
zaman jadul tuh teknologinya, zaman simbolisasi gitu ya. Nah sekarang lanjut ke era mesin. Si mesinnya ini ternyata bisa belajar sendiri. Lampu lalu lintas tadi sama siapa tadi sebut ada CCTV-nya, yaitu dengan cara mendeteksi siapa saja yang tidak pakai helm dan siapa saja yang tidak menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara. Begitu udah ada, ketemu, langsung secara otomatis lagi kendaraan, set, terpakai helm, lihat plat nomornya, set, langsung muncul surat tilang secara otomatis. Dikasih informasi si AI-nya, belajar, dikasih pelajaran algoritma khusus, gitu ya. Kemudian lanjut lagi sampai ke namanya deep learning, berarti pembelajaran secara mendalam, sampai bisa tahu yang biasanya di searching sama kamu di YouTube pasti keluarnya eta terus, bener nggak? Atau misalkan yang di TikTok yang muncul FYP-nya itu semua. Kita searching misalkan bikin combro, pasti kehadapnya video-video tentang combro. Udah belajar aktivitas yang di searching sama si Anu pasti beda. Kok bisa kayak gitu Pak? Nah itu yang sekarang ini AI-nya udah menggunakan era deep learning. Oke, ada berapa era? Satu, era apa? Simbolik. Yang kedua, mesin. Ya. Yang ketiga, deep learning. Oke, good. Oke. Ada yang tahu nggak kalau kita pakai AI itu manfaatnya apa? Kalau kita pakai AI itu manfaatnya apa? Tadi ilustrasinya di mesin pabrik mobil maksudnya ya, pabrik mobil. Kira-kira kalau orang atau misalkan mesin di pabrik baju deh. Kira-kira kalau orang itu motong baju bakal sama terus nggak? Tapi kalau pakai mesin sama. Oh, konstan, begitu pasti begitu aja ya. Nah, oke, katanya teknologi AI ini, ya, teknologi AI ini bisa menawarkan keunggulan seperti apa? Efisien. Yang kedua, kemampuan akurasi dan analisa. Misal, siapa lagi ya? Siapa namanya Jugro ya? Jugro sama Denny misalkan itu sering bolos terus. Ada kemungkinan bolos gak minggu depan? Hanya ke AI bisa. Dilihat dari data apa? Data kehadiran. Ya. Gitu. Ya. Gitu ya. Nah, terus memproses informasi dalam jumlah besar dengan cepat. Cok, Bapak mau nanya, ada yang bisa ngitung ada 1000 data, mau dijumlahin. Jumlahin. Reset, ya. Manusia, pasti lembut teleneng. Ayo ya, pasti jago. Tapi kalau pakai AI bisa, jumlahnya cepat. Gitu ya. Katanya yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Aneh kok tidak mungkin bisa dilakukan manusia? Iya, karena manusia kompleks pikirannya. Sementara kalau mesin itu aja, ya, tergantung instruksi. Yang kedua, pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Oke, pertama langkah-langkah cara pengoperasian ini gimana? Kita harus tahu dulu masalahnya nih. Masalahnya apa? Cari kumpulkan datanya. Modelkan langkah penyelesaiannya, baru uji dan evaluasi. Next. Kemudian aplikasi umum di berbagai sektor. Perangkat KA ini bisa dipakai di mana aja. Ada di mana? Kesehatan, otomotif, keuangan, bahkan retail. Retail itu di mana? Jualan, ya. Matahari, Ramayana maksudnya ya. Kemudian
Kemudian kalau di kesehatan apa? Mendiagnosis medis, misalkan Asep batuk terus 2 bulan dicager-cager. Aya naon eta? Diagnosa. Datanya banyak. Hari pertama batuknya 40 kali. Hari kedua 50 kali. Hari ketiga dianalisis. Ternyata boga penyakit TBC. Nah, gitu ya. Bahkan bisa mendiagnosis bakal sembuh atau tidak gitu. Ya. Terus kendaraan otonom. Pernah lihat mobil yang jalan sendiri kayak hantu? Ya. Banyak sekarang mah ya. Dulu masih ada mobil jalan sorangan. Ya, tapi sekarang mah enggak, udah diciptain. Namanya kendaraan otonom yang enggak pakai supir. Di mana ya? Di mana ya? Di Pandeglang? Belum ya. Mau bikin teh? Mau kendaraan otomotif teh? Mau bikin? Mau ya? Iya, kita mau. Analisis resiko. Ya, kemudian personalisasi pengalaman pelanggan. Misal, sekarang kalau mau nyobain baju nggak perlu ke toko, terus pakai bajunya ya. Ada layar, beli bajunya yuk. Model itu orang cicing gitu ya. Tinggal beli, geser beli. Oh, beli mah goreng, beli mah bagus. Itu pengalaman. Udah pakai AI, atau udah pakai KA, gitu ya. Lanjut. Misalkan contoh tadi kata lain, penggunaan chatbot dalam layanan pelanggan. Pernah di Shopee, di chatbot Shopee? Apa itu orang? Orang. Ya. Pernah kita nanya, teh, ada nggak barangnya? Lamun ku manusia, bila dijawabnya ya. Tapi lamun ku chatbot, langsung ready kak? Ya, dijawab oleh ya, gitu. Dan seterusnya. Oke. Terus profesinya apa aja di bidang kecerdasan artifisial? Berarti kalau KA semakin banyak, semakin semakin ngetren, berarti ada profesi-profesi yang hilang, bakal juga ada profesi-profesi yang baru, gitu ya. Profesi yang barunya apa aja Pak? Profesi di bidang KA meliputi ilmuwan, data insinyur, mesin learning, ya. Kemudian analisis kecerdasan bisnis, ada lewat AI dan lain sebagainya. Oke. Keterampilan yang diperlukan apa saja? Itu analisis data, kemampuan berpikir kritis, pemrograman dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Peluang karir di masa depan. Ya. Di situ ada orang banyak prompter Indonesia yang bikin video aneh-aneh ya di YouTube ya. Ya, pokoknya mah itu Google udah sakit kepala melihat prompter orang Indonesia yang bikin video pakai AI-nya Google. Bikin aneh-aneh, ada api-api terjun payung. Gitu ya, bahkan sampai mohon maaf ada yang sampai bikin vlog di neraka gitu ya, bikin visualisasi vlog. Oke guys, saya lagi di Kulub nih guys, di neraka nih. Gitu ya, ternyata di neraka panas guys, udah tuh. Kan udah pelecehan agama ya. Itu tuh kadang-kadang. Next. Kolaborasi dengan tools. Apa yang dikolaborasikan? Pertama, misalnya bisa pakai Adobe Sensei atau Canva. Tahu Canva? Sering dipakai ya. Canva. Kemudian bikin konten menarik, misalnya bisa pakai, bahkan di WA pun ada ya. Apa itu? Meta. Nah, kita coba ngobrol sama si AI. Nah, lanjut. Terus buat analisis data ada Google AI. Itu membuat analisis data, misalkan data kelas 10 TKJ 2 ke depannya bisa meningkat enggak dengan analisis data ini? Bisa dianalisis. Kemudian penyatingan terakhir. Misalkan jadi
setiap apa yang direkomendasikan oleh AI itu belum tentu sepenuhnya bisa dipakai atau dibenarkan, ya. Gitu. Tetapi tetap harus diverifikasi dulu oleh yang pemakainya. Makanya ada yang namanya kolaborasi. Oke, lanjut. Nah, oke. Ya, oke. Itu dulu. Nah, itu. Oke, kesimpulannya terakhir. Jadi AI itu merupakan sebuah alat yang sangat penting di era sekarang, ya. Untuk apa? Untuk bisa membantu pekerjaan manusia jauh lebih cepat dan efisien. Gitu. Bukan berarti KA menjadi menjadi sumber utama informasi, melainkan hanya membantu mencari informasi atau mengolah informasi. KA bisa dipakai di berbagai sektor. Nah, ini yang akan kita diskusikan sama-sama. Kalian boleh kita sama-sama cari gunakan si AI-nya, ya. Menggunakan AI yang ada di handphone kalian untuk mencari informasi. Oke, siap? Oke. Nah, kita bagi kelompok. Kelompoknya ini aja, satu. Kelompok A diketuai oleh si abang yang pakai baju biru, ya. Oke. Terus yang kelompok B diketuai oleh bapak yang pakai baju putih, ya. Yang ini dipakai bapak yang ada setnya, ya. Terus yang ini yang pakai jam tangan, ya. Bapak yang pakai jam tangan. Yang ini si A yang tengah pakai baju osis, ya. Yang ini kamu, Ustadz, ya. Pak. Yang ini kamu. Oke, siap. Ngapain, Pak? Nih, oke. Sekarang kita coba cari pemanfaatan KA yang ini di bidang bisnis, ya. Cari informasi pemanfaatan KA di bidang bisnis. Yang ini pemanfaatan KA di bidang kesehatan. Yang ini pemanfaatan KA di bidang olahraga, ya. Yang ini pemanfaatan KA di bidang pendidikan. Yang ini pemanfaatan KA di bidang seni, ya. Yang ini pemanfaatan KA di bidang apa tadi yang kesehatan udah belum? Olahraga udah belum? Militer, ya. Yang ini pemanfaatan KA di bidang penduduk, ya. Oke. Sosial, pemanfaatan KA di bidang sosial. Gimana ya? Oke, Bapak kasih waktu lumayan ini 15 menit. Nanti presentasi ke depan untuk menyampaikan di situ maksudnya, ya. Di tempat kalian masing-masing. Silakan gunakan AI untuk mencari informasinya, misalnya Meta AI boleh atau Chat GPT boleh, ya. Silakan. Oke. Pak, ya. Oh iya. Halo. Laporannya ditulis di kertas tengah. Ya, di kertas tengah. Laporan hasil pencarian informasinya di kiri tengah. Halo, hai. Hai. Jangan dulu mulai bekerja. Bapak kasih tahu tuh. Tadi udah dikasih tahu pemanfaatan di bidang apa? Setelah dicari ada sumbernya tidak. Awas dikatakan di hoax doang kita sih kayak ya. Cari sumbernya. Kira-kira nanti bakal gimana sih AI menjawabnya. Jadi misalkan informasi pemanfaatan KA di bidang AI. Bla 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 bla. Sumbernya dari mana? Ya, cari misalnya dari Wikipedia, dari YouTube. Di situ perintahkan AI untuk mencari sumbernya. Coba, ayo, gas. Oke, 15 menit dimulai dari sekarang. Ya, tapi sudah nggak gaya. Yang bingung boleh nanya ke Bapak. Iko. Apa itu?
Iya, emang ada terus. Hah? Coaching enggak? Tanya sumbernya dari mana? Tadi kan tanya ChatGPT itu sumbernya di mana? Bisa kita ke informasinya di mana? Jangan dari Sakit kepala. Ya ampun, ya ampun. Silakan Bang Dr. Fahri.
kita undi ya. Siapa? Hah? Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Undi. Undinya pakai Microsoft Excel. Oke. Gimana Pak? Kok bisa gini? Tidak baik. Jadi kelompok mana duluan yang akan mengutarakan atau menyampaikan informasi hasil temuannya yang berkolaborasi dengan AI? Dalam hal ini AI-nya yang digunakan apa? Meta. Ada lagi. Jadi nanti pas presentasi bilang saya perwakilan dari kelompok berapa? Ya. Nama saya ini. Saya akan menyampaikan informasi hasil kolaborasi saya dengan Meta yang ada di WhatsApp gitu ya. Saya mencari informasi tentang pemanfaatan AI di bidang apa? Nah, berikut hasil temuan saya, gitu ya? Ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, layak. Nih, siapa duluan yang akan maju? 1, 2, 3. Alhamdulillah. Ya. Untuk kelompok 3 yang akan diwakili oleh Azmi. Ya, Azmi silakan. Di sini aja di depan sini, di depan meja paling depan biar kelihatan kamera. Yuk, silakan. Nih. Yang keras ya Azmi ya. Untuk dibacain aja. Adapun kelompok lain yang akan menanggapi boleh. Silakan. Silakan. Kepada saudara Azmi dipersilakan. Siap. Ayo, Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta informasi di bidang olahraga dengan ChatGPT. Pemanfaatan penjelasan aplikasi di bidang olahraga AI digunakan untuk menganalisis gerakan dan data latihan. Ini membantu mengoreksi teknik, meningkatkan efisiensi latihan, menyesuaikan program latihan berdasarkan kondisi basic sehingga otomatis dari video. Oke. Coba ulangi yang cepat santai aja. Ya. Jadi yang lain pada bengong nggak tahu ini ya. Handphonenya masukin dulu handphonenya. Ya. Santai aja. Pemanfaatan AI di bidang apa olahraga 1 santai aja 2 ya stop 2, 3 Pemanfaatan penjelasan aplikasi di bidang artifisial olahraga AI digunakan untuk menganalisis gerakan dan data latihan. Ini membantu 1 mengoreksi teknik, 2 meningkatkan efisiensi latihan, 3 menyesuaikan program latihan berdasarkan kondisi basic sumber informasi dari Wikipedia. Oke, berarti AI yang silakan duduk lagi. Ya, terima kasih. Oke, jadi informasi pemanfaatan AI berkolaborasi dengan ChatGPT oleh kelompok 3 yaitu apa? Menganalisis sejumlah gerakan, gitu ya. Oke, tepuk tangan dong kelompok 3. Lanjut. Lanjut lagi ya. Kelompok berikutnya 5. Oke. 4, 5. Silakan 5. Depan sini boleh. Udah. Hah?
bidang seni itu bisa bikin lukisan baru, bisa bikin musik baru, gitu ya. Bahkan bisa menjadi inspirasi buat, bahkan sekarang kita nggak perlu jadi musisi pun kita udah bisa bikin lagu enak, gitu ya. Oke, nanti kita akan coba di pertemuan berikutnya pemanfaatan KA itu dengan menggunakan seni, karena Bapak nggak bawa handphone, jadi harus connect internet kan ya. Mungkin Bapak nanti suatu di pertemuan yang akan datang akan menjelaskan gimana cara bikinnya. Ya. Oke, next. Kelompok berikutnya. Ya. Set. 3 lagi udah. Mantap, Pak. Nah, 2. Oke, silakan kelompok 2. Buri. Ya. Ayo. Buri. Ini. Tuh, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan informasi pemanfaatan kesehatan. KA bilang Di bidang kesehatan. ya. Pemanfaatan kecerdasan artifisial KA atau artifisial Bedil, Mas, bedil. Bedil, bedil. Identifikasi genre, gender. So, identifikasi dan genre AI di bidang kesehatan telah membuat membuat dampak bisa dalam meningkatkan kualitas kualitas layanan medis. Ikut contoh 1. dia Diagnosa data penyakit. ya, AI dapat menganalisis menganalisis data medis dan membuat seperti diagnostik diagnostik seperti sinar X, CT, scan, scan dan MRI. Lanjut yang kedua. kedua pengembangan Obat. AI membantu Mempercepat proses penanaman obat dengan prediksi senyawa-senyawa yang berpotensi menjadi obat untuk penyakit tertentu. 3. hingga asisten Kedua, chatbot medis. medis. Ya. AI dalam chatbot medis dapat merespon pertanyaan umum Seperti seperti gejala, dan jadwal kesehatan, konsultasi hingga kemudian saran sederhana. iya. Kemudian saran sederhana. Oke, cukup tangan kelompok 2. Lanjut. Ya. Jadi di bidang kesehatan mah wah udah keren banget lah. Ya. Lanjut. Nomor 3. Selanjutnya udah. 2 udah. 7. Iya, silakan 7. Asik, coba nih pemanfaatan KA di bidang sosial. Masya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan bermanfaatan. Oke, siap. Mantap. Yuk. Saya dari kelompok 7 akan menyampaikan bermanfaatan kecerdasan artifisial atau KA atau AI di bidang sosial sangat luas dan beragam. Berikut beberapa contohnya. Ya. Layanan pelangganan virtual, chat atau chatbot yang menggunakan KA dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih cepat dan efisien. 2. Media sosial. KA digunakan untuk memberikan rekomendasi feed dan teman serta menyaring berita bohong dan lain-lain. Sumber informasi tentang pemanfaatan kecerdasan artifisial atau KA di bidang sosial dapat berasal dari berbagai tempat seperti 1. Artikel ilmiah dan dapat penelitian. 2. Laporan industri dan teknologi. 3. Situs web
Buka aja topinya. Buka aja topinya, Pak. Buka aja topinya. Ya, silakan. Ya. Ini ah. Ini kena tampot. Ya, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan KA di bidang perbisnisan. Menggunakan aplikasi chat apa? AI-nya Meta. Oh. Bidang Ya, di bidang ini. 1. Analisis data. AI dapat menganalisis data pelanggan pasar dan operasional untuk membantu pengambilan keputusan. Ya. 2. Otomatisasi tugas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan membosankan seperti pengolahan data dan pengolahan inventory. 3. Pelayanan pelanggan. AI dapat digunakan untuk membuat chatbot dan asisten virtual yang dapat membantu pelanggan. Oke, ya. Lanjut. Apa? Silakan. Angkat ya. Santai aja pembawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 atau Pendidikan. Satu. Menggunakan chatbot apa? Menggunakan apa? AI-nya apa? Chat GPT. Oke, siap. Analisasi AI bisa menyesuaikan materi belajar bersama sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Ya. Contohnya, aplikasi belajar seperti Duolingo atau Duolingo memberikan soal yang disesuaikan dengan kemampuan guru. Ya. 2. Membantu guru dan pelajar. AI membantu guru dalam menilai tugas secara otomatis, memberi analisis hasil pelajaran siswa, menyusun materi pembelajaran yang lebih efektif. 3. Asisten belajar 24 jam. AI seperti bisa jadi teman kapan saja. Sumber dari media dan publikasi tentang teknologi pendidikan. Sip, mantap. Tepuk tangan. Silakan. Ya. Sini ya. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 6 akan membacakan manfaat KA di bidang militer, yaitu melalui Meta AI di WhatsApp. Ya. 1. Analisis intelijen. AI dapat menganalisis data intelijen untuk memprediksi ancaman dan mengidentifikasi pola. 2. Sistem pengawasan. AI dapat digunakan untuk pengawasan dan pemantauan wilayah, termasuk analisis hidra satelit. 3. Pengembangan senjata. AI dapat digunakan untuk pengembangan senjata canggih seperti drone dan sistem pertahanan otomatis. 4. Komunikasi. AI dapat membantu dalam komunikasi militer seperti terjemahan bahasa dan analisis pesan. 5. Pengambilan keputusan. Meta AI dapat membantu pengambilan keputusan strategis dalam menganalisis data dan memberikan rekomendasi. 6. Pelatihan. AI dapat digunakan untuk pelatihan militer seperti simulasi pertempuran. 7. Pengamanan cyber. AI dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah serangan cyber. Pemanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplikasi KA yang kita gunakan baru 2 ya, Ya. yaitu baru
Bapak akan terakhir menyimpulkan ternyata banyak ya pemanfaatan AI di berbagai bidang ternyata ya. Cuma ada AI itu harus ada batasan dan manusia juga ada batasannya. Gimana batasannya? Di sini. Apa perbandingan KA dengan kecerdasan manusia? Bedanya di mana? Oke, kalau KA tidak memiliki perasaan, software, ya. Kalau manusia berpikir sendiri untuk memiliki perasaan. Nah, yang kedua, kalau KA belajar dari data program yang diberikan, tapi kalau manusia belajar dari berbagai banyak hal yang berbeda, ya. Yang ketiga, AI hanya memahami hal yang ada di dalam datanya, sementara kalau manusia bisa memahami konteks yang luas. Yang keempat, AI hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola, tapi kalau manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, moral dan etika. Tuh bisa gitu, ya. Oke, ini salah satu banyak aplikasi, ya. Banyak ya ternyata ya. Tuh. ChatGPT di mana? Nah, masuknya kemana? Content creation, ya. Kemudian ada AI tool untuk marketing. Tuh, ini untuk apa itu ya? Aku baca. Yang ini desain. Yang ini buat bisnis manajemen. Yang ini buat project manajemen. Yang ini buat video editing. Yang ini buat transcription tools. Ini mentranskripsikan data. Oke. Apakah kita bisa kuasai semua? Itu yang akan kalian bisa menguasai ini semua. Insya Allah menjadi sebuah profesi baru buat kalian, skill baru, ya. Ini tuh skill baru. Sok mulai sekarang, Bapak motivasi kalian, sok jadilah prompter pengguna AI yang bijak, gitu ya, menggunakan banyak aplikasi ini dan banyak hasil karya-karya yang bagus menggunakan AI, gitu ya. Oke, kita simpulkan semuanya. Dari hasil diskusi tadi, ternyata dari bidang kesehatan, bidang militer, bidang olahraga, bidang pendidikan, bidang sosial, ya, bidang apa lagi, militer, terus bidang seni, gitu ya. KA itu sangat membantu sekali pengguna, gitu ya. Oke, sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan diskusinya. Kalian luar biasa hari ini, ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.